Garuda Indonesia kembali mencatat kerugian, kali ini sekitar 5,4 triliun rupiah. Namun, jika kita jujur, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dalam 10-15 tahun terakhir, kita melihat pola yang berulang di berbagai BUMN. Bukan hanya di sektor aviasi, tapi juga di sektor konstruksi, transportasi, hingga beberapa sektor strategis lainnya. Pertanyaannya bukan lagi kenapa Garuda rugi. Pertanyaan lebih penting adalah mengapa pola ini terus berulang? Dan lebih dalam lagi, apakah masalahnya ada pada perusahaan atau justru pada sistem yang mendesainnya? Jika kita melihat pengelolaan BUMN secara global, hal ini bukanlah fenomena yang unik. Banyak negara memiliki model pengelolaan aset negara yang serupa. Temasek Holdings di Singapura, State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) di China, hingga Sovereign Wealth Fund di Norway. Semuanya menunjukkan bahwa kepemilikan negara atas perusahaan bukanlah masalah, namun hasilnya sangat berbeda. Di satu sisi, BUMN dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, BUMN juga bisa menjadi beban fiskal yang terus-menerus. Perbedaannya tidak terletak pada kepemilikan, melainkan bagaimana pada sistem itu didesain dan dijalankan. Secara agregat, BUMN Indonesia sebenarnya masih dalam kondisi relatif kuat. Berdasarkan beberapa sumber, total laba BUMN mencapai lebih dari 300 triliun dengan kontribusi dividen sekitar 140-150 triliun. Dan total aset yang dikelola mencapai lebih dari 15.000 triliun rupiah. Artinya, sistem ini tidak runtuh. Namun di balik angka besar tersebut terdapat realitas yang lebih kompleks. Kekuatan itu tidak merata. Sebagian BUMN sangat kuat, khususnya di sektor perbankan, telekomunikasi, dan energi. Mereka menghasilkan profit besar dan menjadi tulang punggung kinerja keseluruhan. Namun di sisi lain ada BUMN yang terus mengalami tekanan dan kerugian. Disinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai ilusi kesehatan sistem. Secara rata-rata terlihat baik, tetapi distribusinya tidak sehat. Akar masalah yang paling mendasar adalah konflik tujuan yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. BUMN di Indonesia seringkali memikul dua peran sekaligus, sebagai entitas bisnis yang harus menghasilkan keuntungan dan sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi publik. Dalam kasus Garuda misalnya, perusahaan tidak hanya dituntut untuk profit, tetapi juga membuka rute yang tidak menguntungkan, menjaga harga tiket tetap terjangkau, serta menjalankan berbagai kebijakan strategis pemerintah. Masalahnya bukan pada tujuan tersebut. Masalahnya tidak adanya sistem yang jelas untuk mengelola konflik tersebut. Akibatnya, perusahaan berada dalam posisi yang kontradiktif sejak dari awal. BUMN juga tidak beroperasi dalam ruang hampa. Mereka berada di persimpangan antara ekonomi dan politik. Di satu sisi, mereka harus efisien dan kompetitif. Di sisi lain, mereka harus responsif terhadap arah kebijakan yang seringkali bersifat jangka pendek. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks, arah strategi yang berubah, keputusan yang tidak selalu optimal, dan gangguan terhadap konsistensi jangka panjang. Ini bukan sekedar persoalan manajemen, ini adalah persoalan ekonomi politik. Jika kita lihat lebih spesifik pada sektor aviasi, tantangannya memang berat. Industri ini memiliki margin tipis, biaya tinggi, dan tingkat kompetisi global yang sangat ketat. Dalam kondisi seperti ini, sedikit inefisiensi saja bisa berdampak besar terhadap kinerja keuangan. Dan jika sistem tidak cukup lean atau efisien, maka skala besar justru akan memperbesar masalah, bukan menyelesaikannya. Munculnya Danantara menjadi salah satu langkah penting dalam upaya reformasi pengelolaan aset negara. Tujuannya jelas, konsolidasi aset, profesionalisasi, dan peningkatan efisiensi. Secara konsep, ini adalah arah yang tepat. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi.
Perubahan struktur tidak otomatis mengubah hasil. Jika yang berubah hanya organisasi dan nama, tetapi tidak diikuti pada perubahan governance, sistem insentif, dan disiplin eksekusi, maka hasilnya berpotensi tetap sama. Jika Indonesia ingin menjadikan BUMN sebagai kekuatan ekonomi nasional, maka transformasi yang dibutuhkan tidak hanya pada level perusahaan, tetapi pada level sistem. Pertama, diperlukan pemisahan peran yang tegas antara BUMN yang berorientasi bisnis dan BUMN yang berfungsi menjalankan pelayanan publik. Tanpa kejelasan ini, ambiguitas akan terus mengganggu kinerja. Kedua, governance harus diperkuat secara nyata. Profesionalisme dalam pengelolaan, transparansi, serta minimnya intervensi politik menjadi kunci. Ketiga, sistem kinerja harus dibangun dengan disiplin, target yang jelas, evaluasi objektif, serta mekanisme penghargaan dan sanksi yang konsisten harus menjadi bagian dari sistem. Keempat, negara perlu fokus pada sektor-sektor strategis. Tidak semua lini bisnis harus dimiliki oleh negara. Fokus pada sektor dengan dampak besar akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kelima, BUMN harus ditransformasi menjadi engine of growth. Bukan sekadar aset yang dikelola, tetapi entitas yang menciptakan nilai, mendorong inovasi, dan mampu bersaing secara global. Kasus Garuda bukanlah anomali. Ia adalah refleksi dari sistem yang belum selesai dibangun. Selama desain sistem tersebut belum diperbaiki, maka pola yang sama akan terus berulang dengan aktor yang berbeda tetapi cerita yang serupa. Pada akhirnya, negara tidak kalah karena kekurangan aset. Negara kalah karena gagal mengelola asetnya. Dan di titik inilah masa depan Indonesia ditentukan.